الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah, shaimin shaimat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan kita masuk fase terakhir, fase itqul minan nar. Banyak-banyak mohon dilepaskan dari neraka, baik diri kita, orang tua kita, saudara kita, anak kita, istri atau suami kita. Insyaallah makbul. Karena ya Sayyid wali Allah yang besar Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, bawakan sebuah hadis bahwa umat ini kata baginda umatan marhubin, umat ini umat yang dirahmati oleh Allah. Tadinya dia masuk kubur dengan dosa yang banyak, tapi karena doa dari saudaranya, dari kaum muslimin, ujungnya dia keluar dari kubur sudah bersih dari dosa. Makanya kita selalu mintakan ampun, bahkan diwajibkan di dalam khutbah kedua Jumat, mintakan ampun untuk seluruh muslimin siapapun orangnya, selama dia mati dalam Islam. Itu dapat semua bagiannya. Kalau tidak, untuk apa diwajibkan? Tidak ada kewajiban yang sia-sia, tidak ada dalam syariat kita. Mesti punya manfaat yang diberikan Allah. Jadi kita kembali, jadi mulai di ujung sudah ini surah Ibrahim, dan ini pelajaran langsung ya, sepanjang tahun dalam Quran besar. Kita mulai dengan firman Allah dalam surah Ibrahim ayat setengah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Coba silahkan perhatikan, kata Allah, bagaimana Allah memberikan permisalan kalimat yang baik, yang para mufassirin menyebut la ilaha illallah itu utamanya. Semua kata kalimat yang baik itu masuklah dalam kalimat yang thayyibah. Itu kalimat yang baik seperti pohon yang bagus yang akarnya menghunjam ke dalam tanah, sedangkan cabang-cabangnya menjulang ke angkasa. Dua pohon yang besar yang kokoh, dan tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha. Buahnya yang bisa dimakan dari pohon ya buahnya. Jadi pohon yang baik memberikan buah setiap musim, maksudnya ya, dengan izin Tuhannya. Karena ada yang tanaman itu pakai musim, ada yang tidak pakai musim. Kayak jambu biji kan tidak pakai musim ya, sepanjang tahun. Tapi kalau yang lain rambutan ada musimnya, durian ada musimnya. Jadi kulah ini yang musim. Mana ini mana tafsir sesuai dengan keadaan nyatanya, dengan izin Allah Tuhannya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah bikin permisalan ini untuk
kita manusia supaya apa? Mereka bisa mengambil pelajaran. Sesuatu yang baik akan bermanfaat. Jadi kalimah yang baik, pengajaran yang baik, walaupun orang yang mengajarkannya sudah tidak ada, manfaatnya masih bisa dia dapat. Ini percontohan saja untuk diambil. La'allahum yatadzakkarun. Semoga mereka mendapat pelajaran, mendapat nasihat. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin tustat min fawqil ard ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk juga ya, yang tercabut, akarnya semua tercabut dari tanah, karena itu tidak bisa berdiri kokoh. Malah min qarar, sedikit ya digoyang angin dia udah condong ke sana. Ini contoh seperti orang munafik, digoyang sedikit pindah ke sana. Kalau Islam Melayu gitu dulu ke tempat pun ya. Mana batang impor situ lagi cengkeh. Ini bahasa Melayu ya. Itulah kalimat yang jelek yang tertanam di dalam hati manusia walaupun disebut beriman. Kalau sudah pegangannya tidak kuat ya tergantung angin niupnya. Ditiup ke barat, condonglah dia ke barat, tidak ada perlawanan. Kalau yang kokoh ditiup ke barat, biar contoh balik lagi. Nah, itu pohon yang kuat. Malah min qarar. Allah lanjutkan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan tetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang murni, yang sabit, yaitu kalimat tauhid. Dia akan tak keluar dari kalimat. Kalau sudah berkata la ilaha illallah, dibilang apapun ya hanya satu. Tetap fil hayati dunya wa fil akhirah, dari dunia sampai akhirat. Makanya selalu kita ingat kalau orang baca tauhid, ingatlah yang keluar dari bumi yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita masak, pegang itu, jangan sampai dilepas dari sekarang. Wa yudhillullahu dhalimin, dan Allah sesatkan orang-orang kafir, orang zalim, yaitu para kufar itu orang zalim. Orang musyrik itu orang zalim. Karena Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Itu surah. Syirik itu zalim yang agung, besar sekali. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat sesuai kehendaknya. Apa yang dia kehendaki itu yang terjadi. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Coba perhatikan kata Allah pada mereka orang-orang yang menukar nikmat Allah, bukan disyukuri, ditukar dengan kufur nikmat. Nikmat kufur. Walaupun ini turunnya pada masyarakat Quraisy. Wa ahallu qaumahum daral bawar, dan menempat kaum mereka di negeri kebinasaan. Kebinasaan, kehancuran, kebinasaan karena menyebutkan Allah. Karena itu jawabannya jahannama yaslaunaha wa bisal qarar. Neraka jahanam lah mereka akan masuk ke sana. Itulah sejelek-jelek tempat tinggal, tempat menetap yang paling jelek adalah jahanam. Wa ja'alu lillahi andada, mereka jadikan bagi Allah sekutu yang diyakini sebagai Allah.
bukan hanya zaman dulu, zaman sekarang. Yakinnya kalau udah dokter itu tidak sembuh, nah itu udah meyakinkan model ini ya. Jangan sampai, karena dalam akidah semuanya itu Allah. Yang memberi penyakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Obat dokter itu wasilah namanya. Wasilah itu sunatullah, memang harus kita jalani. Sunatullah tidak ada yang bisa merubah. Segala sesuatu mesti lewat jalannya. Kalau sakit jangan pantang berobat. Beda dengan pandangan sufi. Kalau sakit nikmati dulu. Itu karena sakit itu tadi ya, kalau tak kuat itu baru berobat. Silahkan, tidak masalah. Makanya sakitnya disembunyikan. Hubungan tambah dekat dia dengan Allah. Tapi kita awam nggak bisa gitu, bukan pangkat kita. Ya. Pangkat kita ngikuti sunnah Nabi lah. Ya. Kalau sakit berobatlah. Kalau susah ya berusaha. Karena apa? Sunnah Nabi itu yang diikut, ada yang ikut apa? Sunnahnya, ada yang ikut halnya. Hal baginda apa? Beliau sejak diangkat jadi ratu tak kerja lagi. 100% apa? Ya 100% pegangannya hanya Allah. Allah yang beri rezeki. Tapi itu hal-hal itu yang diikuti para awliya Allah. Kalau kita yang bukan wali, bukan sunnahnya. Karena Nabi sebelum itu kerja. Nabi pernah menggembala sebelum jadi Nabi, pernah berdagang, nah, itu sunnahnya. Jadi para ulama, kalau kamu tidak bisa ngikut halnya, ikutlah sunnahnya. Jangan diam-diam. Sunnah Nabi dalam hidup, beliau kerja. Hanya beliau udah maksum sebelum jadi Nabi, udah dijaga oleh Allah. Oh, beliau cerita, ketika sedang menggembala diajak sama temannya untuk apa? Hiburan malam, karaokean. Iya, zaman dulu itu zaman jahiliyah, hiburan malam itu bukan baru sekarang. Sekarang mundur kembali ke zaman jahiliyah, ya, kembali. Jadi mabuk-mabukan itu, sampai di pinggir, saya di Jepang tuh, udahlah kau jangan pergi. Bangun, tidak bangun, jadi tidak dengar sama sekali kata baginda. Tahu-tahu kawannya datang dan membangunkan. Sudah selesai. Tak tahu dia apa. Itu khasnya namanya. Khususnya calon Nabi sebelum jadi Nabi memang dijaga oleh Allah. Bagaimana Allah menjaga Nabi Yusuf dari Zulaikha. Itu belum jadi Nabi, tapi dijaga oleh Allah. Tidak akan melakukan yang tidak diridhoi oleh Allah. Banyak peristiwa itu, tapi nanti pelan-pelan lah. Liyudillu, jadi mereka jadikan sekutu bagi Allah, liyudillu an sabilih, supaya mereka menyesatkan ya, dari jalan Allah, dari agama Allah. Qul tamatta'u, Rasulullah suruh mengatakan kepada mereka, qul tamatta'u, katakan pada mereka, bersenang-senanglah sementara ini. Karena fa inna masirakum ilan nar, kembali kamu pasti masuk neraka kalau kamu mati. Qul li ibadiyalladzina amanu, ada yang di qul li ibadilladzina amanu, itu semua qiraatnya. Qul li ibadiyalladzina amanu, dan beberapa ayat yang seperti ini boleh dibaca di ibadi atau ibadiyah. Semuanya sah menurut qiraat sab'ah. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu
perintahkan kepada hamba-hambaku yang beriman, jadi kita ini semua. Yuqimun shalah, hendaklah mereka hamba-hambaku itu kata Allah mendirikan sholat. Wa yunfiqu, dan hendaklah mereka menginfakkan mimma razaqnahum, sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, terutama di bulan Ramadan. Sirran, baik sembunyi-sembunyi, hanya antara dia dengan yang diberi, atau bahkan yang diberi pun tidak tahu. Itu banyak terjadi di zaman para tabi'in dulu. Darahnya yang masyhur ceritanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau itu punya jatah sebagai keluarga cucu baginda dari Baitul Mal. Jatah memang kumus itu, kumus yang disebutkan Al-Quran. Nah, kalau beliau dapat bagiannya udah malam-malam beliau keliling tempat orang susah, ditaruhlah di depan pintu. Kalau sekarang sebuah sembako, yang masyhur sekarang kan sembako. Selagi bulan Ramadan hanya orang rukun berbelah bagi sembako. Jadi yang ini tahu-tahu buka pintu ada. Baru ketahuan itu beliau setelah beliau meninggal wafat, tidak ada lagi datang. Jadi selagi beliau hidup tidak ada yang tahu. Wah, itu beliau sendiri yang jalan ke sana ke sini. Kalau nyuruh orang lain mesti dibongkar. Mesti ada yang salah ngomong lah. Tapi beliau sendiri yang jalan keliling membagi apa yang jatah beliau. Ini memang cucu baginda yang istimewa. Hanya satu-satunya yang selamat dari Karbala. Dan keluarga beliau satu-satunya yang selamat dari Karbala. Karena masih kecil juga. Dalam sakit lagi. Baik sembunyi wa alaniyatan, dan secara terang-terangan. Dua-duanya bagus. Karena in tubdu shadaqati wa ni'mahi wa in tukhfuha wa tukhfuha al-fuqara wa huwa khairul lakum. Itu Al-Qur'an. In tubdu shadaqat, jika kamu nampakkan sedekahmu, zakatmu, Bani'imai sebaik-baiknya adalah ikhlasnya. Bani'imai sebaik-baik sedekah tadi. Tapi untuk buah, kalau kamu samarkan, kamu sembunyikan, untuk hal fuqara dan kamu berikan pada orang-orang susah, itu lebih baik. Disuruh apa? Min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khilal. Sebelum datang hari yang tidak bisa tebus menembus, sogok menyogok, tidak ada. Maksud jual beli, sogok menyogok, kalau ada ini kasih ini selamat. Pokoknya kalau pegang itu kasih dia sekian, tak kena. Waktu kiamat itu tidak ada lagi. Sogok menyogok tidak ada, tebus menebus. Wala khilal, tak ada pertemanan. Ada koneksi, tidak ada koneksi di hadapan Allah. Tanggung jawab masing-masing. Syafaat baginda bagaimana? Nanti sudah diputuskan. Ini bukan masuk neraka, dengan syafaat baginda bisa tak jadi. Tapi waktu di sidang, tak bisa. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa abihi wa banihi wa sahibatihi wa akhihi. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi wa abihi. Kalau kama qala Allah, ini orang tua banyak lupa.
Hari itu lari semuanya. Saudara lari dari saudara, ayah lari dari anak, anak lari dari ayah, emak lari, suami lari dari istri, istri lari dari suami. Kenapa? Ikul ibrahim minhum yauma idzin sya'nu yughni. Tiap-tiap orang mikirkan dirinya tak mampu, apalagi nak mikirkan orang lain. Takut dia kalau saudaranya minta tolong. Takut dia emaknya minta tolong, masih takut. Takut anaknya minta tolong. Itulah hari yang tidak ada tebus-menebus tadi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, dan Allah menurunkan apa? Dari awan, minas sama, langit awan, ma'an, air hujan. Fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Dan Allah keluarkan dengan siraman air tadi buah-buahan sebagai rezeki yang kamu makan. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Dan Allah memudahkan bagi kamu kapal-kapal supaya kamu bisa berlayar di lautan dengan izin Allah. Wa sakhkhara lakumul anhar. Juga Allah mudahkan sungai-sungai yang mengalir, airnya yang bisa diarungi oleh perahu simpan dan sebagainya, dan bisa untuk mengairi persawahan kamu. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Dan Allah jalankan matahari dan bulan secara silih berganti. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Juga Allah mudahkan bagi kamu pergantian malam dan siang. Di Quran selalu, dalam Al-Quran selalu mendahulukan malam baru siang. Kalau ada ayat berkumpul malam dengan siang, mesti malam didahulukan. Karena ya untuk pelajaran bagi kita. Itu apa? Ya seorang kekasih memadu kasih di waktu malam. Kalau siang, namanya dijadikan apa? Waja'alna nahara ma'asya. Siang itu untuk cari penghidupan. Malamlah kita untuk dekat dengan keluarga, dekat dengan Allah. Kenapa? Malam tenang. Kalau siang banyak ributnya. Jadi memang malam diistimewakan Allah untuk hamba-hambanya yang beriman, yang ingin mendekat kepadanya. Itu kita syukuri. Kalau kita syukuri, kita hidupkan malam. Bagi di sini sudah mulai malam Sabtu ya, malam 21 dan seterusnya. Qiyamul Lail. Dan itu bagus semuanya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah telah memberi kamu apa yang kamu minta. Wa in ta'uddu ni'matallah. Kita sudah hafal semua ini ayatnya. La tuhsuha. Andai kata kamu mau menghitung banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepadamu, kepada kita semua, tidak bisa kita menghitungnya. Tak akan mampu. Namun innal insana la zalumun kafar. Kebanyakan manusia itu zalim terhadap dirinya sendiri. Disuruh begini tidak mau, dilarang begini malah dilanggar. Kafar, tidak bersyukur, ini pasangannya. Tidak mensyukuri nikmat yang begitu banyak dari Allah. Kufur pada nikmatnya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminah. Ingatlah ketika Nabi
Nabi Ibrahim alaihissalam ingat pada baginda diingatkan Allah. Jika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah ini negeri Mekah, maksudnya negeri yang aman. Mekah selamanya tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Ada yang mau menjajah, dihancurkan Allah. Abraha, adalah dengan surah Al-Fil. Tidak ada yang bisa, karena doanya dari Ibrahim alaihissalam. Sampai sekarang Masjidil Haram itu tempat yang paling aman. Waman dakhalahu kana aminan. Orang ngejar paspor, razia polisi masuk ke masjid, tak berani dia masuk. Aman. Ini orang-orang kita yang paling banyak itu orang kita, orang Indonesia. Lalu dikejar polisi lari ke masjid dah. Polisi paling tunggu di luar. Itu amannya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajibnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, serta anak-anak cucuku, supaya tidak akan menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi. Rabbi, wahai Tuhanku, sungguhnya pada berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Karena itu faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Yang mengikuti aku, agamaku, maka itulah masuk golonganku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang 'asani bangkang tidak mau ikut, aku serahkan kepadamu. Fa innaka ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Aku serahkan kepadamu, ya Allah. Aku tidak akan minta bebaskan, minta apa, karena dia bukan umatku. Jadi selama kita beriman, selama kita mengikuti baginda, itu masih diakui sebagai umat, walaupun umat yang paling terakhir ya nanti. Karena Rasulullah tidak ridha ya. Kalau ada umatnya, artinya umat yang beriman tinggal di neraka. Ridha. Itu janji Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Engkau akan diberi sawfa nanti. Kalau sawfa ta'lamu nanti di akhirat kamu akan tahu. Makanya disebut wala sawfa. Akan Allah akan memberikan kepadamu sehingga engkau ridha dengan pemberian Allah. Itu disimpankan baginda, itulah kasih sayang yang baginda kepada umatnya. Hanya kita yang bodoh ini tidak mau berselawat. Kata ada yang anti selawat lagi. No, tidak. Padahal Imam Ali Zainal Abidin mengatakan tanda Ahlussunnah banyak baca selawat. Itu tanda, beliau mengatakan tanda Ahlussunnah itu banyak berselawat kepada baginda. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Allah Tuhan kami, aku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, telah menempatkan sebagian dari anakku, yaitu Nabi Ismail beserta ibunya ya, biwadin yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya sama sekali di sisi Ka'bah. Di Ka'bah itu udah ada ya. Karena itu wa'id yarfa'u, hanya meninggikan, fondasinya udah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ini Nabi Ibrahim yarfa'u qawaidah wa'id yarfa'u Ibrahim al-qawaidah minal baiti wa Ismail ya. Rabbana taqabbal minna dan seterusnya. Biasa kita bacakan doanya, itu doanya Nabi Ibrahim.
di sisi Ka'bah rumahmu. Nabi Ismail kita udah tahu riwayat bagaimana ditinggalkan berdua, belum ada orang berdua yang akhirnya terciptalah Zam-Zam dengan apa? Ya, anak-anak kakinya selalu mukul-mukul bayi itu tentang ada di rumitnya. Itulah akhirnya setelah detik ya 7 kali putar dari Safa ke Marwah yang diabadikan dalam Sahih. Ibu beliau Siti Hajar nyari kalau ada kafilah lewat. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Wahai Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati-hati sebagian, namanya hati-hati sebagian cenderung kepada mereka. Andai kata Nabi Ibrahim mengatakan waj'al afidatan nas, tak pakai min, semua nanti orang Romawi pun pengen ke Mekah, pengen melihat Baitullah, tapi hanya disebut minan nas, sebagian saja. Makanya semua yang namanya orang mukmin pasti kepengen ke sana. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun, dan beri rezekilah mereka dengan buah-buahan supaya mereka bersyukur. Segala macam buah ada di sana, padahal tak punya tumbuhan, tak punya kebun buah. Yang paling ada di Madinah banyak masih. Di Mekah memang tidak ada. Kalau datang semuanya datang dari luar. Pisang dari luar, apel dari luar, jeruk dari luar, anggur dari luar. Ya, korma ini dari luar, bukan korma Mekah. Hanya yang jualan di Mekah. Sebutlah korma Mekah. Kalau Madinah betul korma Madinah. Memang kebun korma banyak di sana. Tapi doanya seorang nabi yang kasih sayang pada umatnya. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Wahai Tuhan kami, Engkau Maha mengetahui apa yang kami sembunyikan maupun yang kami nampakkan, dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah sesuatu pun, baik di bumi maupun di langit. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wahaba li ala kibari Ismail wa Ishaq, inna rabbi la sami'ud du'a. Segala puji bagi Allah Tuhanku yang telah memberikan kepadaku ketika aku sudah tua. Jadi dapat putra Nabi Ismail itu beliau sudah berumur 99 tahun. Dapat putranya Nabi Ishaq itu sudah berusia 120 tahun. Makanya Siti Sarah ya, beliau yang pertama, mamanya Nabi Ismail tidak hajar. Jika malaikat beri kabar gembira, katakannya ini ajuzun hakim. Bagaimana bisa punya anak? Aku ini ajuzun hakim. Aku ini orang tua renta dan mandul. Iya. Tapi kata malaikat lah, jangan heran kamu, Allah yang mau buat anak pasti jadi, ya, pasti jadi. Udah Nabi Ibrahim udah 120, istrinya ada 90 lebih. Tapi Allah punya kehendak
tidak ada yang bisa menghalangi. Inna rabbi la sami'ud du'a, sungguhnya Tuhanku maha mendengar doa-doa yang dipanjatkan. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, wahai Tuhanku jadikanlah aku orang termasuk orang yang senantiasa mendirikan sholat dan juga sebagian ya dari anak cucuku. Nah itu di bawah sebagian, makanya jangan aneh ada orang Arab yang Kristen. Banyak di Bandung itu orang Arab, tapi dia Kristen karena doanya hanya sebagian. Rabbana wa taqabbal du'a, Tuhanku tolong terimalah doaku. Rabbana ighfirli wa liwalidayya, Tuhan kami ampuni dosaku dan kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan juga itu dan juga mendoakan bagi orang mukmin yauma yaqumul hisab, pada hari ditegakkannya perhitungan dosa dan pahala yang kita kerjakan selama kita diberi Allah umur di dunia ini. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kamu kira, kata Allah, bahwa Allah lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang fasik. Innama yuakhiruhum yaumin tashraqu fihi al-absar. Hanya ditangguhkan Allah sampai di hari kiamat yang terbelalak pada hari itu mata-mata orang yang zalim melihat, tak bisa lagi menjamkan melihat dosanya begitu banyak dan siksa yang akan disediakan Allah. Muqani'i ru'usihim, mereka bersegera dengan menundukkan mengangkatnya kepala mereka melihat ke langit, la yarsadu ilaihim qalbuhum, sehingga terbelalak tak bisa memejamkan, membalikkan matanya lagi seperti biasa. Wa afidatuhum hawa, hati mereka kosong, mau apa tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Ini hati yang kosong. Wa anzirin nasa yauma ya'timul azab, dan ya, Rasulullah disuruh mengingatkan, berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika hari datang kepada mereka azab dari Allah, hari kiamat, sehingga mau tak mau fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib. Hanya hari ketika maut datang menjemput mereka, ya mereka berkata, ya tundalah ya, dengan waktu yang singkat jalan, tunda baranglah 10 menit. Kalau sudah ditunda, kami nujib da'wata, kami akan memperkenankan panggilanmu. Disuruh sholat, kami mau sholatlah. Wa nattabi'ur rusul, dan kami akan ikut ajarannya nabi-nabi. Tapi Allah sebut lagi, awalam takunu aqsamtum, bukankah kamu telah bersumpah lagi kamu di dunia, min qablu, selagi kamu di dunia, malakum min zawal, kamu tidak akan bisa, tidak akan pindah ke akhirat. Hanya kamu percaya hidup sekali ini, tidak ada lagi, tidak ada lagi kehidupan yang lain. Wasakantumul ladzina zalamu, wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum, padahal kamu berdiam menetap di tempat-tempat
orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Dan sudah nyata bagi kamu bagaimana kami siksa mereka karena kedurhakaan mereka. Wa darabna lakumul amsal, dan kami jelaskan, kami bikin untuk kamu contoh-contoh yang membuat harusnya kamu dapat pelajaran. Wa qad makaru, dan mereka membuat tipu daya kepada Rasulullah. Makrahum, dengan tipu daya yang mereka usahakan. Tapi wa innallahi makruhum, Allah akan balas tipu daya mereka. Wa in kana makruhum bitazulal minhul jibal, sekalipun tipu daya mereka kadang-kadang saking dahsyatnya bisa membuat gunung pun hancur. Ini orang Quraisy, jangan baginda dulu bagaimana mereka berusaha sampai ujungnya dengan bujukan iblis yang berjalan, kumpulkan semua suku yang ada di Mekah, disuruh kirim satu pemuda. Jadi Bani Hashim tidak mungkin bisa menuntut balas, tapi Allah punya mau, malah pemuda itu tidur semuanya. Dan dibudakkan Allah, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghaynahum fahum la yubsirun. Mereka tidak melihat. Ini banyak orang dulu gunakan, kalau razia polisi langsung baca, polisi tak lihat. Misalnya buat kalau yakin boleh, kalau enggak jadi Quran yang disalahkan. Ada wajib adakah? Ini jangan ya. Jadi ini dah niat saya. Seperempat jam, silakan kalau ada yang nanya. Kalau bisa saya jawab, tidak bisa jangan marah ya. 10 menit lah. Kalau ada yang mau tanya silakan. Jangan tulis-tulis ya kalau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi diceritakan bahwa di zaman Rasulullah itu ada seorang bersedekah tanpa diketahui orang lain. Bagaimana kaitannya dengan kata di saat sekarang atau zaman sekarang ini? Ada orang yang seperti itu, sedangkan yang menerima, umpamanya tadi diceritakan ada di depan pintu barang tersebut, lalu si menerima ragu, ini barang apa atau boleh tidak saya makan, ada kata makanan. Ini bagaimana kaitannya Pak Ustaz dengan hal itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau mau boleh saja ya. Boleh saja. Mau datang orangnya tidak ada, taruh di depan pintu. Iya, bagus saja kalau mau taruh depan pintunya. Asal jangan barang mahal. Kalau barang mahal, kalau depan pintu orang lewatnya ngapik. Kalau sembako cinta kali rasanya. Ya. Ini sembako dan silakan diambil. Boleh jadi masalah. Terima kasih Ustaz. Ada? Belum siap kali. Besok malam masih ada. Besok subuh. Ya kalau tidak ada bisa duduk aja dengan doa ya. Enggak? Ada satu nih.
Islam itu kan ada namanya ijab dan kabul. Nah, jadi kalau ijab dan kabul itu kan yang menjadikan sah antara penerima pemberi dan penerima, itulah dikatakan sah karena adanya ijab dan kabul. Nah, bagaimana kalau maksudnya ijab dan kabul? Sedekah tak perlu ijab kabul ya. Yang perlu ijab kabul itu jual beli, dagang. kalau jual beli ya baru sah ada ijab kabulnya. Kalau sedekah ya. Tenang. Bahkan sebagian ulama tidak diberitahu ini zakat diberikan, tidak diberitahu bahwa ini zakat, itu sah bagian ya. Bukan semuanya tidak. Jadi kita mengeluarkan zakat diberikan orang susah tanpa beritahu dia bahwa ini zakat, itu ada yang mensahkan itu ya. Ini ya, mereka dah tahu ya. Pada malam lebaran tuh yang datang para ramai ya. Mereka tahu dah itu zakat. Dah kan? Kasih ya, kasih. Iya itulah ulama ada yang ngaku, makanya kita ikut itulah. Ulama itu. Masih cukup ya? Sampai sholat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'amalan shalihan wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min 'amalin la yurfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik al-Qur'an wa munzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.